Kebudayaan pacu jalur ini sudah diakui oleh Kementerian Kebudayaan Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Gua udah action untuk angkat kebudayaan kita sendiri. Kemudian muncul tren aura farming buat lo yang hidupnya nggak peduli dengan budaya, ya khusus budaya kita sendiri, apalagi gotong royong. Oke, kayaknya udah pas segini. Cukup lah ya. Guys, lo main TikTok nggak? Kalau lo main TikTok, lo pasti tahu dong video bocah-bocah nih yang di atas perahu sambil joget-joget didayung sama banyak pria dewasa yang lagi viral banget. Viral bukan karena dia memamerkan sesuatu yang mungkin mengundang kontroversi, melainkan justru kebanggaan milik kita, masyarakat Indonesia. Yes, karena aura farmingnya. Tapi seperti biasa guys, nggak sekali dua kali saja ya perkara ngeklaim budaya tetangga. Ya, netizen Malaysia ngaku-ngaku bahwa pacu jalur atau aura farming yang dibawakan sama bocah-bocah joget di atas perahu itu diklaim bahwa itu budayanya mereka. Di sini gue bakal ungkap dan gue bakal kupas sejarahnya tentang pacu jalur. Gue kasih tahu ya, kenapa lo pada khusus generasi Z, bocil-bocil sekarang ini nggak boleh cuek sama warisan budaya kita sendiri. Simak video ini hingga akhir. Jauh sebelum rame di TikTok atau menjadi lomba yang ramai hadiahnya seperti sekarang ini, pacu jalur itu sudah hidup jauh lebih lama di masyarakat Kuantan Singingi atau Kuansing, Riau sejak abad ke-17. Ceritanya guys, pada zaman itu belum ada yang namanya jalan aspal, jalan tol, apalagi ojol atau ojek online. Nah menariknya, inilah peran si jalur dimulai. Sungai Kuantan di Riau ini merupakan jalan tol di zaman dulu. Ya, jalan tol buat masyarakat setempat. Lo tau nggak? Jalur itu bukan jalur lalu lintas, melainkan perahu yang mereka gunakan disebut jalur. Uniknya, jalur ini bukanlah sembarang perahu guys. Lo tau nggak? Si jalur ini penuh dengan riasan atau hiasan ya, yang artinya bukan perahu polosan. Ada yang pakai kepala harimau, buaya, dan bahkan naga. Tapi lo tahu, tidak semua orang punya jalur semewah itu. Hanyalah bangsawan, para datuk, atau elit-elit di daerah itu yang menggunakan hiasan jalur yang mereka miliki. Sampai sini harusnya lo paham ya, bahwa pacu jalur ini udah jadi status atau ya simbol kebanggaan bagi masyarakat setempat. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa jalur ini bukan sembarang perahu. Lo pernah ngebayangin nggak naik perahu sepanjang 40 meter dan perahu itu hiasannya itu nggak kaleng-kaleng, melainkan ukiran ciamik. Lo tahu, itu bukan buat gaya-gayaan, tapi itu adalah identitas di cara hidup mereka pada zaman dulu ya. Sekitar tahun 1890, orang-orang setempat mulai mikir, seru juga ya kalau jalur-jalur ini kita buat perlombaan. Akhirnya masyarakat setempat membuat perlombaan khusus untuk peringatan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina dari Belanda. Kolonial banget ya. Tapi setelah Indonesia merdeka, buat perayaan HUT RI, Maulid Nabi, Idul Fitri, sampai Tahun Baru Islam. Keren kan? Pacu jalur bukan sekedar lomba, tapi jadi momen kebersamaan guys. Ya, tentunya gotong royong dan unjuk kekuatan dalam budaya. Satu jalur, satu perahu itu kira-kira bisa didayung oleh 50 sampai 60 orang ya. Koreksi kalau gue salah. Kemudian lo tahu biayanya berapa? Sekitar mungkin bisa sampai 100 juta satu perahu. Dan lo tahu itu bukan lagi milik bangsawan atau orang-orang tertentu, melainkan iuran masyarakat setempat. Gila ya, keren abis. Sebegitu solidnya loh untuk perayaan. Dan lo tahu, kalau lo nganggep remeh hal tersebut, lo kurang jauh mainnya. Masuk ke tahun 2024-2025, pacu jalur meledak di TikTok. Tapi viralnya bocah-bocah itu dibantu dengan pria-pria dewasa yang asik mendayung tidak ada kaitannya dengan pemerintah ya. Artinya bukan karena pemerintah mereka bisa terangkat. Kemudian muncul
tren aura farming. Gue lupa pertama kali yang memviralkan atau menggunakan gaya aura farming atau label aura farming ini, kalau nggak salah Neymar ya atau siapa, gue lupa, tolong koreksi ya. Sumpah itu bocah bisa totalitas banget, pede abis, dan emang keren. Tapi lo tau nggak, di balik itu semua, bocah-bocah itu tentu latihan dengan keras. Buat apa? Ya, buat lomba yang sudah berusia ratusan tahun. Balik lagi ke pelestarian budaya, gua udah action untuk angkat kebudayaan kita sendiri. Gimana dengan lo? Khususnya Gen Z. Tapi disinilah muncul masalahnya. Karena infonya netizen Malaysia mulai gencar bahwa pacu jalur adalah kebudayaan mereka. Karena ya gimana? Kita memang budaya serumpun dengan Malaysia, tapi kita harus tegas bahwa kita punya batasan dong. Kadispar atau Kepala Dinas Pariwisata Riau langsung angkat bicara mengenai isu ini. Beliau bilang, pacu jalur adalah budaya milik Indonesia, tepatnya Kuansing Riau. Kebudayaan pacu jalur ini sudah diakui oleh Kementerian Kebudayaan Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Kenapa pentingnya kita membanggakan? Yaitu kalau kita nggak membanggakan, artinya kita lengah, bro. Kita sudah cuek dengan budaya kita sendiri. Guys, kita hidup di era digital ya. Apa-apa semuanya bisa saja viral. Tapi siapa yang bercerita tentang budaya kita? Kalau kita diam, kemudian tiba-tiba orang lain ngakuin. Coba lo bayangin, pacu jalur yang sekeren itu bisa aja hilang dari radar sejarah kita kalau nggak diviralkan. Nah sekarang nih, mereka punya kesempatan untuk jadi festival internasional. Tapi ya, itu juga butuh suara kita semua. Berharap sama pemerintah ya, semoga banget pemerintah ngebantu mempromosikan budaya-budaya yang positif untuk kita semua. Lo tau nggak, berkaitan dengan klaim Malaysia terhadap pacu jalur, ini hanyalah prank atau lelucon yang bahkan dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Untuk apa? Untuk memancing reaksi kita semua. Masih nggak peduli. Dan lo tahu, hasilnya keren banget. Ternyata banyak masyarakat Indonesia yang masih peduli tentang kebudayaan kita sendiri. Walaupun apa, mereka-mereka semua atau lo pada bukanlah asli dari Riau. Menurut gua, ini bentuk support yang keren di era digital sekarang. Gak kenal waktu, gak kenal tempat. Thanks, lo semua keren banget. Tapi guys, seandainya klaim itu terjadi, apakah budaya tersebut bisa diklaim hanya karena kemiripan saja? Dan lo pernah nggak melihat budaya di daerah lo sendiri itu hilang? Dan lo tahu, ketika lo gede nanti, budaya lokal apa yang pengen lo angkat? Gue yakin, gue jamin guys, kelak lo pada udah gede bakal kangen banget, kangen abis sama budaya-budaya yang berhasil menemani masa kecil lo. Tiba-tiba pas lo gede, itu budaya hilang. Sedih coy, gue udah ngerasain. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo memang suka dengan video pelestari budaya seperti ini. Share kalau memang lo peduli dengan budaya kita semua. Dan subscribe, karena gue bertekad untuk melestarikan budaya kita. Thank you. Salam budaya.